Hai, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh satu pagi yang indah, kita selalu bisa menikmati kasih Tuhan di hidup kita. Kan itu biar pagi hari ini mari kita datang dengan kehausan dan kerinduan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu setia. Sejak pagi tadi ketika kita bangun, saya percaya Tuhan sudah menantikan kita untuk dekat dengan kita. Bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini mari kita bawa hati kita dan hidup kita dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kita menghampirinya. Amin. Mari kita akan nyanyikan lagu ini buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan ini di hadapan-Nya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau layak, Engkau layak. Aku menyembahmu. Hiranana mata kendaramu. Engkau layak disembah Tuhan. Biarlah kerinduan kami terus tinggal dalam hadirat-Mu, sebab kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Kami mau terus tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu yang kudus. Kami tidak mau berpisah lagi dengan-Mu, kami mau bersama-Mu untuk selamanya, untuk selamanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan. Katakan ini bersama-sama di hadapan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan sekali lagi dengan hatimu. Katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari katakan sekali lagi, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan, ini biar menjadi kerinduan kami.
Tidak ada yang lain yang kami rindukan kecuali Engkau ya Tuhan. Engkaulah harta termulia di hidup kami. Karena itu biar pagi hari ini kami mau berkata, Tuhan, kami tidak mau berpisah dengan-Mu lagi. Kami mau bersama dengan-Mu untuk selama-lamanya di hidup kami. Engkau yang termulia, Engkau yang terindah di hidup kami ya Tuhan. Oh betapa hati kami mencintai-Mu. Pagi ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang mendekap hidup kami. Dan kami tahu kasih-Mu yang selalu baru tiap pagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Boleh gak sekali lagi jemaat angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Mari katakan ini, oh Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu mengubahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Amin. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Oh betapa kami boleh merasakan kasih-Mu pagi ini Tuhan. Hadirat-Mu yang begitu manis di tempat ini. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Engkau yang termulia. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Biar mata kami terus memandang-Mu. Biar mata kami terus melihat-Mu ya Tuhan. Karena disitulah kekuatan kami diperbaharui. Disitulah kami boleh bertemu dengan kebaikan Tuhan. Disitulah kami boleh bertemu dengan hadirat-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar fokus kami pagi ini hanya kepada Tuhan. Bukan kepada persoalan, bukan kepada beban kehidupan. Tapi fokus kami cuma kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saudara kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Wow. Saya merasa hadirat Allah yang begitu manis di tempat ini. Saya percaya di rumah Anda juga Tuhan pasti melawat Anda, menjamah Anda. Karena itu saudara milikilah kerinduan terus untuk tinggal di hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan kita bisa menemukan kehidupan kita. Amin, amin. Nah untuk itu kita akan melanjutkan. Tapi sebelumnya kalau saudara hari-hari ini ada di dalam pergumulan, saya akan terus ingin berdoa buat Anda. Ya, masukkan permohonan doa Anda di live chat yang sudah dibuka. Nanti di akhir acara ini, kurungan firman-Mu ini saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Karena itu terus ikuti dengan hati yang rindu dan haus kepada Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan akan dicurahkan buat hidup Anda. Nah untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Sudah sampai di Amsal pasal yang ke-26. Wow, sudah hampir selesai ya kitab Amsal. Kita akan baca kitab kita Amsal 26 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal.
Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa memperkejakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jikalau engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Nah saudara, dari pembacaan Alkitab ini banyak kali disinggung tentang kebebalan. Karena itu pagi hari ini topik daripada perenungan firman Tuhan diambil dari ayat 1. Ya, dikatakan gini, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Jadi saya ambil topik pagi hari ini adalah orang bebal tidak layak menerima kehormatan. Ya, orang bebal itu tidak layak terima kehormatan. Mengapa demikian? Nah, pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini supaya kita tidak terjebak dalam kebebalan. Saudara, kebebalan itu adalah kayak sebuah penyakit bagi kekristenan. Dan kebebalan itu menyerang kita mungkin tanpa kita sadari ketika kedagingan kita lebih mendominasi daripada kepekaan kita untuk mendengar tuntunan Tuhan. Maka kebebalan itu juga mendominasi hidup kita. Nah, kebebalan itu adalah hal yang harus kita kalahkan. Supaya apa? Supaya kita dikatakan kalau orang bebal itu tidak layak terima kehormatan. Tetapi orang bijaksana akan menerima kehormatan daripada Tuhan. Nah, untuk itu pagi hari ini mari kita akan pelajari 3 hal ya tentang kebebalan. Orang bebal itu bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Amin. Nah, untuk itu ada 3 hal. Yang pertama adalah di ayat yang ketiga dan yang keempat. Amsal pasal 26 ayat 3 dan 4. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Nah, yang pertama ini adalah ini, orang bebal menolak nasihat yang baik. Ya, dikatakan cemeti adalah untuk kuda. Ya, kuda itu harus dipukul dulu. Karena kuda kalau nggak dipukul dia nggak akan lari. Ya, saya pernah satu saat juga sama seperti kerbau. Kerbau yang diajak untuk membajak sawah itu harus ada kuk. Lalu kata Alkitab juga Yesus pernah berkata kalau kamu membajak jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Saya pernah satu saat merenungkan ayat ini. Karena saya bukan petani, saya tidak tahu kenapa ya orang membajak tidak boleh menoleh ke belakang. Suatu saat ketika saya ada sebuah pelayanan, saya pernah tinggal di sebuah desa. Waktu itu lagi praktek sekolah Alkitab. Dan saya tinggal di sebuah rumah seorang petani. Dan suatu saat ketika dia pergi ke sawahnya untuk membajak sawah, saya pingin ikut karena saya pingin lihat. Oh, ternyata betul, membajak sawah itu perlu konsentrasi. Ya, artinya dia harus fokus melihat ke depan. Kenapa? Karena kerbau itu bukan kurang pintar, memang tidak pintar. Makanya orang bilang, oh kalau orang lagi marahin kadang ini kata-kata yang kasar sebenarnya. Ya otaknya kayak otak kerbau, bodohnya minta ampun. Betul nggak saudara? Nah, kerbau itu kurang pintar. Ya, dan ketika dia dari kekurangan pinternya itu atau kebodohannya itu, dia maksa jalan terus. Makanya perlu diarahkan. Nah, petani itu harus fokus.
Kalau dia tidak fokus menjaga kerbau itu, maka hasil dari sawah yang dibajak itu akan miring atau apa, tidak baik hasilnya. Jadi perlu fokus. Nah, orang yang bebal itu perlu kekang sebenarnya untuk supaya dia menjadi orang bijak. Makanya itu saudara, kenapa orang bebal ini tidak layak menerima kehormatan? Karena orang bebal itu dikatakan menolak nasihat yang baik. Orang bebal itu tidak mau dinasehati. Kenapa? Orang bebal adalah orang yang suka berjalan di dalam kehendaknya sendiri. Tidak layak mendapatkan kehormatan karena orang bebal dikatakan pertama ya tidak mau berubah. Kenapa dia susah dinasehati? Karena orang bebal itu tidak mau berubah. Dia selalu berpikir kepada pikirannya sendiri. Melakukan apa yang dianggapnya baik menurut ukurannya. Dan dia nggak sensitif dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan. Orang ini susah untuk berubah. Udah dinasehati, diberitahu, tidak mau berubah. Orang ini cuma mendengar, tapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Hidupnya tidak pernah berubah. Dia terus jatuh di area yang sama. Jatuh di dosa yang sama. Padahal dia tahu akibatnya. Tapi dia nggak bisa mengekang dirinya sendiri. Makanya itu dikatakan tadi perlu cemeti, perlu pentung bagi orang bebal untuk dia berubah. Tapi itu pun belum tentu dia mau berubah. Sudah tahu dia jatuh di area yang sama, bahkan pernah menanggung akibatnya. Ketika dipulihkan terus jatuh di area itu. Terus jatuh di area yang sama. Padahal dia tahu ini juga berbahaya buat hidupnya. Ini adalah dosa, bisa melukai keluarganya, bisa melukai anak-anaknya. Bahkan juga melukai Tuhan, dia tahu itu. Tetapi karena kebebalan menguasai hidupnya, kedagingannya lebih menguasai hidupnya. Sehingga orang ini terus menerjang. Dan dia jatuh di area yang sama terus. Karena tidak mau berubah. Nah, orang bebal yang ketiga apa artinya? Tidak mau ditegur. Kenapa dia tidak mau terima nasihat? Karena memang tidak mau ditegur. Kalau ditegur itu gampang tersinggung. Kalau ditegur itu yang dikedepankan itu adalah gengsinya dulu. Kalau diberitahu itu dia marah dulu. Karena orang bebal itu adalah orang yang juga dekat dengan kesombongan. Karena dia merasa dirinya bisa. Dia tidak perlu masukan dari orang lain. Susah diberitahu. Gengsinya tinggi banget. Untuk minta maaf aja susahnya minta ampun. Nah, ini adalah penyakit kebebalan. Hati-hati karena orang bebal tadi yang poin 1 ini. Susah untuk dinasehati. Menolak nasihat dari orang bijak. Ya, susah untuk menerima masukan orang lain. Ya. Lalu berikutnya apa orang bebal? Kenapa susah diberitahu? Karena menganggap jalannya ini paling benar. Kalau orang sudah merasa paling benar, saudara, hati-hati. Karena itu sebentar lagi orang ini akan jatuh. Kenapa? Rancangan itu bisa berhasil karena penasihat kita banyak. Penasihat yang banyak tentunya penasihat yang tepat. Ya, waktu orang mau dinasehati, apalagi nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun kita pun juga harus menyaring semua nasihat, tidak semua nasihat itu baik. Tapi kalau Anda adalah orang yang mau dinasihati, Anda akan tahu nasihat ini adalah nasihat yang baik buat hidup Anda. Apalagi ketika orang itu belajar untuk rendah hati. Oh, maka nasihat yang disampaikan itu dia akan tahu kalau nasihat itu benar, dia akan cepat berubah. Itu namanya hati yang bijaksana. Tapi orang bebal tidak mau dinasehati. Ya, tidak mau diberitahu. Ya, menganggap jalannya yang paling benar, ya. Dan yang paling perlu diperhatikan dari kebebalan adalah ini. Kebebalan itu selalu melukai orang lain. Kebebalan itu fokusnya bukan kepada Tuhan atau orang lain, tapi fokusnya kepada diri sendiri. Itu kebebalan. Kebebalan membuat orang mengusahakan untuk kepentingan dirinya sendiri yang dilakukan, dan kepentingan diri sendiri itu kadangkala kita rela melukai orang lain demi keegoisan kita sendiri. Berapa banyak suami-suami atau istri-istri yang demi hobi, demi kepentingan, kesenangan diri sendiri, gak peduli dengan hatinya anak-anak. Sehingga ada banyak anak-anak yang terluka oleh karena sikap orang tua. Atau anak-anak juga kadang gak peduli bagaimana perasaan orang tua. Semaunya sendiri, ya melukai dan lain sebagainya. Mengizinkan luka itu begitu dalam.
Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan satu anak pelajar. Ya, ini masih kelas SMA kelas 2. Orang tuanya itu datang kepada saya minta supaya anaknya didoakan dan dinasehati karena anaknya sudah tidak mau mendengar orang tuanya. Akhirnya saya menyanggupi, oke, boleh nggak ketemu dengan saya. Akhirnya ketemu dengan saya tanpa orang tua anak itu pribadi. Saya tanya, lalu anak itu cerita bagaimana anak itu terluka karena keegoisan orang tuanya. Anak ini terluka sekali dengan apa yang dibuat oleh orang tuanya. Ada beberapa cerita traumatis yang dialami oleh anak itu dan itu membekas di hatinya. Sehingga anak itu kehilangan yang namanya kepercayaan sama orang tua. Anak ini kehilangan penghargaan sama orang tua. Dan dia bilang ketika kemarin dia bikin ulah di sekolahnya. Dan gara-gara itu orang tuanya sebelum pandemi nih ya. Gara-gara itu orang tuanya dipanggil. Dia bilang gini. Waktu orang tua aku dipanggil sama guru, aku senang sekali. Saya kaget, loh kok bisa? Kamu kan berarti mempermalukan orang tuamu. Enggak, dengan demikian aku merasa diperhatikan. Gara-gara orang tua aku datang, aku nih merasa diperhatikan. Orang tua aku memperhatikan aku. Wow, sampai sejauh itu perasaan anak. Saya kaget waktu saya dengar cerita itu. Wow, ternyata anak ini terluka. Dan saya tahu ketika beberapa cerita yang membuat dia terluka itu karena kebebalan juga. Karena itu sudah kebebalan. Buah daripada kebebalan itu adalah melukai orang lain. Karena itu jangan jadi orang bebal. Ya jadilah orang yang menerima nasihat yang baik. Apalagi Anda tahu nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Berubahlah. Dan saya percaya perubahan itu justru hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Ketika hidup kita berubah, hidup kita itu menginspirasi orang lain. Sehingga orang lain bisa diberkati lewat kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama, kenapa orang bebal itu tidak layak menerima kehormatan? Karena yang pertama, orang bebal menolak nasihat yang baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kita baca ya sekarang. Amsal pasal 26 ayat 6 dan 7. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Artinya apa? Yang kedua adalah ini. Kebebalan itu akan mendatangkan kekacauan. Ya coba lihat ayat yang ke-6 dan 7. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, dikatakan apa? Mematahkan kakinya sendiri. Kacau kalau Anda sedang mengutus orang bebal yang minta tolong sama dia, akan terjadi justru dikatakan kecelakaan diri sendiri. Mematahkan kaki sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Jelas ini bicara soal kekacauan. Orang bebal, ya kebebalan akan mendatangkan kekacauan. Itu poin yang kedua. Kenapa disebut orang kebebalan itu mendatangkan kekacauan? Karena yang pertama adalah karena kebebalan itu, orang bebal itu tidak pernah dituntun oleh Tuhan. Kebebalan tadi saya bilang dituntun oleh kehendaknya sendiri. Menolak nasihat. Padahal Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat teguran. Orang bebal adalah orang yang kehilangan tuntunan Tuhan. Karena apa? Selalu mengikuti perasaannya sendiri. Dan perasaan manusia, ingat ya. Jiwa manusia itu suka sekali kecondongannya kepada dosa. Dan itu yang membuat orang lain menjadi celaka. Kebebalan itu membuat kita menolak tuntunan Tuhan. Karena itu kehidupannya akan menjadi kacau. Karena apa? Tidak ada tuntunan Tuhan di dalamnya. Firman Allah selalu didebat. Kebenaran firman Allah selalu didebat. Ya, merasa tidak sesuai dengan apa yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupannya. Karena apa? Dia merasa bahwa dirinya ini yang paling benar. Alkitab nggak relevan lagi dengan hidupnya. Menolak, padahal firman Allah sampai hari ini masih relevan untuk menuntun hidup kita. Supaya hidup Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Tapi kebebalan itu adalah satu sikap di mana kita menolak tuntunan Tuhan. Makanya kekacauan akan ada pada kebebalan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kenapa dalam kekebalan ada kekacauan? Yang kedua karena
Karena orang bebal itu memilih jalan yang gelap. Otomatis saudara. Ya kalau kita ini menolak tuntunan Tuhan, maka kegelapan. Kita sendiri menempatkan diri kita pada kegelapan. Kalau sudah dalam kegelapan, masa depan gelap. Jalan kita gelap. Mengalami jalan buntu dalam hidup kita. Kehilangan yang namanya damai sejahtera di hati kita. Hati kita penuh dengan uring-uringan terus. Gampang sakit hati. Kita gampang terluka. Kita marah dengan orang lain. Ya, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hidup kita serasa gelap. Kalau ada beberapa orang yang hari ini, saudara Anda merasa hidupmu semakin gelap. Salah satu cara adalah datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada hadirat Tuhan. Di mana di sana Anda akan sungguh-sungguh bertemu dengan yang namanya terang Tuhan. Dan itu yang akan menuntun kita kepada kemenangan oleh karena Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia, terang jalan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Lalu berikutnya apa? Kenapa orang kebebalan itu bertemu dengan kekacauan? Karena ketika ya jelas ini menjadikan iblis itu bapaknya. Karena orang yang tinggal di dalam kegelapan tadi saya bilang, maka tanpa sadar orang ini telah menjadikan iblis jadi bapaknya. Dan kalau iblis jadi bapak seorang, maka kehidupannya pasti kacau. Hidupnya pasti amburadul, hidupnya pasti gak karuan. Karena apa? Dia dipimpin pada kebinasaan hidupnya. Sungguh-sungguh tragis kehidupan orang bebal. Karena itu saudara, biar pagi ini kita mengambil keputusan untuk tidak menjadi orang bebal. Di poin 1 tadi saya jelaskan. Supaya hidup kita tidak kacau. Ya, hidup kita ini tidak berjalan sesuai dengan artinya hidup kita ini berjalan hanya dengan menuruti kehendak kita sendiri, tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Allah. Maka hidup kita akan mengalami kekacauan. Kebebalan selalu mendatangkan kekacauan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Poin yang ketiga sekarang. Coba kita baca ayat 13 dan 14. Dikatakan begini. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Artinya apa saudara? Yang ketiga, kebebalan itu ya, kenapa disebut orang bebal tidak layak menerima kehormatan? Karena orang bebal selalu menemukan banyak alasan untuk tidak berubah. Orang bebal itu selalu menemukan alasan. Yang dikatakan begini, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, supaya dia tidak bekerja. Ya, seperti pintu berputar pada engselnya, muter begitu aja, ya, tidak bekerja apa-apa. Demikian si pemalas di tempat tidurnya, nggak melakukan apa-apa. Dia selalu menemukan alasan. Ya, tidak ke gereja karena apa? Hujan. Tidak ke gereja karena nggak ada motor. Tidak ke gereja karena nggak punya duit. Dia ke gereja karena capek dan lain sebagainya. Selalu banyak alasan. Ya, kenapa tidak berbuat jujur? Karena kalau yang lainnya juga tidak jujur. Kalau saya tidak jujur, saya tidak kaya. Selalu menemukan alasan untuk kompromi dengan dosa. Nah, saudara, ini berbahaya. Kebebalan selalu berusaha menemukan sebuah alasan untuk menyetujui perbuatan yang salah. Kebebalan selalu berusaha untuk mencari alasan untuk membenarkan diri sendiri. Saudara, kalau dalam situasi yang seperti ini, kita harus tegas terhadap kebebalan. Karena kebebalan tadi saya bilang selalu berusaha untuk menemukan alasan untuk membuat Anda seolah-olah benar dengan keputusan kita. Padahal sebenarnya secara jujur kita tahu itu salah. Makanya saudara, kenapa kebebalan itu selalu menemukan alasan? Alasannya cuma 3. Yang pertama, karena masih mencintai dosa. Orang bebal selalu beralasan karena masih mencintai dosa. Untuk melepaskan dosa itu rasa kayak berat gitu. Lebih sayang kepada dosa daripada mencintai Tuhan. Makanya kita menemukan alasan. Untuk apa? Untuk tetap bermalas-malasan. Untuk tetap tinggal dalam dosa. Untuk kompromi dengan dosa. Selalu bilang saya kan masih di dunia. Saya ini kan manusia biasa penuh dengan kelemahan.
Saya tahu kita manusia penuh dengan kelemahan, tapi saya percaya Tuhan itu menguatkan kita untuk kita yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Makanya itu pagi ini mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita bangun hidup kita dengan Tuhan, kekuatan dalam hidup kita itu dipulihkan oleh karena Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bertumbuh. Setiap orang akan mengalami pertumbuhan. Jadi alasan yang pertama kenapa orang bebal punya alasan. Yang pertama, selalu punya alasan yang pertama adalah karena masih mencintai dosa. Yang kedua apa? Tadi saya bilang hatinya ini dipenuhi dengan kepahitan. Orang ini menolak karena dia membela dirinya. Orang ini tidak mau melakukan sesuatu yang benar karena apa? Dia menghargai perasaannya. Ingat ya saudara, hidup kita ini kadang disetir atau dikontrol dari perasaan kita sendiri. Hidup kita ini kadang dikuasai oleh perasaan. Sehingga semua keputusan hidup kita itu dikuasai oleh perasaan. Apalagi perasaan yang salah. Ya, itu akan mendorong kita melakukan sesuatu dan kita menghalalkan sesuatu yang salah karena berangkat dari hati yang salah. Dia begitu kok, saya juga harus membalasnya. Bahkan pembalasan saya lebih kejam. Dia begitu kok, dia tidak menghormati saya, makanya saya melakukan ini. Kadang kalau kita pakai sebuah alasan di dalam perasaan kita. Karena itu biar pagi hari kita letakkan perasaan kita di bawah Tuhan. Supaya perasaan kita adalah perasaan yang diubahkan. Sehingga keputusan hidup kita juga menjadi keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dari kepahitan, tapi dari kebenaran. Bukan dari perasaan luka, tapi perasaan yang disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi alasan yang ketiga apa? Nah, ini yang ketiga, berpikir logika yang melampaui dimensi iman. Ini bahaya. Kenapa orang bebal menemukan banyak alasan? Karena orang yang selalu berpikir secara logika, lalu logikanya itu lebih kuat, ya, lebih kuat melampaui dimensi iman. Saya percaya sih kita ini punya logika berpikir. Setiap orang diberi oleh Tuhan untuk berpikir secara logika. Tapi ingat dari satu sisi kehidupan kita ini punya yang namanya dimensi iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari sesuatu yang kita dengar. Saudara, iman itu yang membangkitkan hidup kita. Hidup kita ini harus terus mau berjalan dengan iman. Nah, oleh iman itulah kita bisa melihat mujizat Tuhan. Oleh iman itulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Oleh iman itulah kita bisa tahu bahwa ada sebuah penerobosan secara rohani di hidup kita. Makanya saudara, jangan sampai kita menemukan alasan terus untuk kita tidak mau berubah atau berbuah. Itu adalah kebebalan. Kebebalan selalu mencari alasan untuk menghalalkan sebuah tindakan yang salah. Dan itu biar pagi hari ini kita menjadi orang yang kalau Anda mau beralasan itu alasan yang mencintai Tuhan. Kenapa saya lakukan ini? Ya, bagi dunia ini adalah tindakan bodoh. Bagi dunia ini adalah tindakan yang kurang bagus. Tapi aku melakukannya karena aku mencintai Tuhan. Itu alasannya. Amin. Halo amin. Saya berkali-kali dengar anak-anak muda yang berjuang untuk jaga kekudusan di dalam pacarannya. Ya, ada satu anak muda jemaat yang dia berjuang keras untuk tetap tinggal di dalam kekudusan bersama dengan pacarnya. Ya, tidak lakukan apapun. Bahkan nukis, ya, tidak ada zaman dan sebagainya, mereka lakukan dengan baik. Nah, sementara mereka lakukan itu, mereka punya teman-teman sekuler di kantornya. Wow, dibully mati-matian, diolok-olok. Wah, kamu kurang jantan, kamu kurang keren, kamu begitu. Wah, dia dapat khususnya yang pria-pria ya, dia dapat olokan, kamu kurang laki-laki, kalau kurang laki kalau begitu dan lain sebagainya. Tapi dia bilang enggak, aku cuma menemukan satu alasan. Alasanku cuma satu ini, karena aku mencintai Tuhan. Nah, ini alasan yang benar. Itu adalah alasan untuk kita hidup dalam kebijakan. Bukan alasan yang menghalalkan segala cara untuk supaya kita tinggal dalam dosa. Saudara, ini waktunya kita harus dipisahkan dari keinginan itu. Amin. Karena itu biar pagi hari ini kita belajar 3 hal. Kenapa Alkitab berkata orang bebal itu tidak layak menerima kehormatan. Yang pertama dikatakan karena orang bebal itu menolak nasihat yang baik. Orang bebal itu tidak mau berubah, jatuh di tempat yang sama, ya, tidak mau ditegur, lalu dikatakan menganggap jalannya paling benar, juga
melukai orang lain. Itu orang bebal. Ciri daripada kebebalan. Karena apa? Dia tidak mau menerima nasihat orang lain. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kebebalan itu akan mendatangkan kekacauan. Orang bebal itu hidupnya akan kacau. Kenapa? Karena tidak dituntun oleh Tuhan. Tidak dituntun oleh Tuhan. Lalu apa? Memilih jalannya sendiri. Kacau. Terus lalu tinggal di dalam kegelapan. Menjadikan iblis sebagai bapaknya. Tuntunan hidupnya itu kepada kehendak setan dalam kehidupannya. Maka hidupnya kacau. Lalu apa? Tidak hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tidak hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Itu yang membuat kehidupannya kacau. Dan kebebalan itu dekat dengan itu. Lalu yang ketiga apa? Kenapa orang bebal tidak layak menerima kehormatan? Karena orang bebal selalu banyak alasan untuk tidak berubah. Selalu menemukan alasan untuk tidak berubah. Karena apa? Mungkin masih mencintai dosa. Ya, hatinya penuh dengan luka. Lalu berpikir logika melampaui dimensi iman. Ini yang terjadi. Sehingga orang akhirnya terjebak pada kebebalan. Karena biar pagi hari ini saudara, firman Allah menasehati kita supaya kita menjadi orang yang bijak. Tidak terjebak pada kebebalan. Mari kita keluar dari area kebebalan. Izinkan Tuhan itu memimpin hidup kita. Saya percaya orang bijak diberkati oleh Tuhan. Orang bijak itu yang memiliki kemuliaan Tuhan. Orang bijak adalah orang yang terus hidup di dalam tangan Tuhan. Dan berkat Tuhan akan ada dalam kehidupannya. Karena biar pagi hari ini saudara, kalau beberapa orang yang mendengar perenungan firman ini berkata, iya Pak Yudi, saya terus tinggal dalam kebebalan. Saya terus tinggal dalam kesalahan. Padahal saya tahu saya pernah jatuh di area ini. Dan akibatnya cukup berat. Tapi kok iya saya jatuh kembali di area ini. Pagi ini mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Pagi ini mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Mari kita sujud kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Dan mari kita berkata, Tuhan tuntunlah hidupku. Supaya aku sungguh-sungguh boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Supaya aku boleh berjalan di dalam tuntunan-Mu. Supaya hatiku ini bijak dan hidupku selalu menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Nah untuk itu pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara hari-hari ini tahu bahwa Anda tinggal dalam kebebalan, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Biar pagi hari Tuhan menjamah hidupmu. Tuhan sungguh-sungguh mengubah hidupmu. Sebelum saya mau berdoa, saya mau nyanyikan lagu ini. Supaya kita mengingat bahwa Tuhan Yesus, Engkau tuh lebih dari segalanya di hidupku. Mutiara yang terindah dalam kehidupanku yang tidak akan pernah bisa diganti dengan apapun juga. Dan keindahan Tuhan itu memudarkan dunia ini. Amin. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Sementara saya mau berdoa untuk Anda. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiaranya nilai harta milikku. Keindahan-Mu mengubah dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari katakan ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari katakan sama-sama, oh Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Katakan ini. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara
tak ternilai harta milikku. Katakan ini, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Sekarang hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, ampuni kebebalan kami. Ada beberapa orang yang mungkin terus tinggal dalam kebebalan. Kami adalah orang-orang yang susah untuk ditegur, tidak mau mengikuti nasihat yang baik yang daripada Tuhan. Kami selalu banyak alasan sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang penuh dengan kekacauan karena kebebalan. Tuhan, Kau pulihkan kami, ampuni kebebalan kami. Kami mau menjadi orang yang bijak. Pagi hari ini biar Kau menjamah hidup kami, mengubah kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang terus menyenangkan-Mu. Hamba berdoa sekarang biar firman-Mu berbicara buat kami. Dan menegur, masuk dalam hati kami. Kalau kami mau beralasan, alasan kami satu ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga seluruh keputusan hidup kami diinspirasi oleh keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Ya, ada banyak permohonan doa, saya mau berdoa satu persatu. Saya percaya bahwa hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit terlebih dahulu. Di dalam nama Yesus ada beberapa orang yang mengalami sakit autoimun. Oh, aku berdoa sekarang menjadi normal apapun itu. Di dalam nama Yesus penyakit autoimun ini. Oh, aku berdoa sekarang, aku perintahkan menjadi normal. Kembali normal dalam nama Yesus dan pergi penyakit ini. Sehingga tubuh dari orang ini dipulihkan pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada orang yang kena tumor di dalam paru-parunya. Oh, aku berdoa sekarang. Aku kutuki tumor ini menjadi kering. Sembuh di dalam nama Yesus. Tidak akan berkembang lagi. Dan bahkan mati dan hilang dari paru-paru. Paru-paru itu menjadi normal. Hamba berdoa terjadi sebuah penciptaan baru. Paru-paru yang baru mulai kembali ada di dalam tubuh orang ini. Dalam nama Yesus, I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan atas paru-paru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ramatakara. Ada beberapa orang yang ada sakit di mata. Ya, bagian mata karena Anda salah memperlakukan mata Anda. Sehingga jarak antara kornea dengan apa itu yang saya sebut ini agak jauh dan Anda mesti dioperasi karena penglihatan Anda sangat terganggu dengan ini. Ada beberapa orang yang mengalami, tidak banyak tapi ada orang yang mengalami ini dan Anda sangat khawatir dengan keadaan mata Anda. Oh, aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dipulihkan, kembali normal. Setiap mata-mata yang tidak normal kembali normal. Dalam nama Yesus tidak perlu operasi. Karena hari pagi ini Tuhan telah mengoperasinya dengan mujizatnya. Di dalam nama Yesus. Terima kesembuhanmu hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada beberapa orang yang terikat dengan roh-roh jahat. Ya, kebebalan, kemalasan, perjudian, perzinahan. Oh, dalam nama Yesus aku berdoa. Roh-roh yang mengikat orang-orang ini dilepaskan. Dalam nama Yesus aku usir roh perzinahan. Dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh orang ini. Dalam nama Yesus, biar pikiran kami dipenuhi oleh pikiran Kristus. Bukan dari kenajisan, tapi kekudusan daripada Allah. Di dalam nama Yesus disucikan pikiran kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada beberapa orang yang juga hari ini bergumul tentang keturunan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menjawab kerinduan pasangan suami istri ini yang merindukan seorang anak ada dalam keluarga mereka. Tuhan, hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Engkau yang membuat subur kandungan ini. Benih yang ditabur menjadi subur. Di dalam nama Yesus. Sehingga tahun depan anak ini akan lahir.
Kami akan mendengar kabar sukacita, kehamilan demi kehamilan akan terjadi sekarang ini dalam nama Yesus. Terima mujizat ini, terima di dalam nama Yesus. Selamat, saya bilang dulu selamat. Tahun depan Anda akan hamil dan akan melahirkan. Selamat dulu, Tuhan memberkatimu. Dengan iman saya berkata Anda akan hamil. Para ibu-ibunya akan hamil. Tuhan akan memberikan Anda keturunan. Dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami persoalan dalam pekerjaannya hari ini. Oh Tuhan, terus hamba berdoa orang-orang yang mengalami persoalan. Baik yang bangkrut, orang-orang yang omsetnya turun, kehilangan pekerjaan. Tuhan pulihkan. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Sehingga setiap orang yang kehilangan pekerjaan, mereka boleh menemukan pekerjaan kembali. Tuhan kau berkati hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tangan.